Oke, kita bahas perjing ya. Perjing itu sebenarnya pembersihan ya, pembersihan. Jadi ini kalian tahu ini komedo, ya. Ini kalau lagi ekstraksi dipencetin, keluar tuh ya, kayak nasi kalau nggak butiran-butiran seperti itu ya. Nih, oke. Kalian kalau di kulit banyak seperti ini, ya. Kadang-kadang cuma kayak bayangan atau malah nggak kelihatan. Jadi kalau kulit kena sinar gini, ini kan nggak ada isi. Kalau ada isinya tuh kan gimana? Kalau disinarin kelihatan berintil-berintil, ya kan? Nah, kalau banyak di dalam seperti ini, kamu akan ngerasa kulit kamu tuh kok nggak mulus ya, kok nggak bersih ya, gitu ya. Terus kamu melakukan misalnya menggunakan kandungan-kandungan seperti AHA BHA. Itu kalau AHA BHA itu bekerjanya di luar, di lapisan kulit atas ini. AHA BHA. Ya, dia lebih banyak dengan konsentrasi tertentu, dengan pH tertentu, dia efeknya ke eksfoliasi. Jadi melepaskan ikatan desmosom antar sel kulit mati itu terlepas sehingga mudah terangkat. Gitu ya. Oke, itu AHA BHA. Kalau kamu main di vitamin A, retinol, HPR, ya, bahkan sampai ke tretinoin, obat keras. Nah, itu mainnya di dalam sini. Kerjanya dia, ya dia bisa juga membantu memaksimalkan exfonya atau desquamasi dari sel kulit matinya, ya, kandungan vitamin A itu. Tetapi dia juga banyak untuk percepatan dari pergantian sel kulit baru. Jadi yang ungu ini sel-sel yang berganti cepat pada saat penggunaan vitamin A. Waktu kamu menggunakan, otomatis ini ada pergerakan turnover kulit ya, yang harusnya misalnya 28-31 hari, ini lebih cepat terjadinya kalau menggunakan kandungan vitamin A. Oke, nah ini akan ada dampak mendorong sumbatan-sumbatan yang ada di pori. Ini pori ya. Nih kalau ada komedo ini tuh adanya letaknya di pori-pori ini. Nih ada folikel rambut yang keluar, ini tempat pori kita, disambung dengan kelenjar minyak ya. Nah di sini sering terjadi penyumbatan, itu komedo. Oke, nah komedo di sini. Jadi waktu menggunakan retinol, HPR atau tretinoin, ini akan terdorong. Ya, sumbatan ini akan terdorong naik lebih cepat. Jadi waktu kamu pakai, wah, kok makin nongol-nongol begini ya? Atau jadi jerawat aktif. Jadi komedo itu adalah jenis jerawat yang paling ringan, guys. Oke, dia jerawat. Iya, ini jerawat. Jadi kalau dokter udah ngeliat kayak gini, oh ini jerawatan. Ya, hanya saja ini belum terinfeksi. Kalau terinfeksi jadi pustul, ya, atau radang, dengan diikuti pembentukan komedo dulu, baru kita sebut jerawat. Karena ada juga yang meradang tanpa ada pembentukan komedo, itu bukan jerawat. Jadi jerawat itu syaratnya harus ada terbentuk komedo. Ngerti ya? Ini sesi kuliah siang nih kita. Oke, seperti itu ya. Satria, thank you. Seperti itu ya. Oke, nah. Jadi keluaran tuh. Wah, panik kan? Ya, perjing gitu. Itu perjing prosesnya karena kamu menggunakan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Ya, terutama kalau yang sampai meradang. Nah, satu lagi. Di kulit kita di atas ini ada mikroorganismenya yang baik seperti di usus. Yang kalau kalian suka dengar tuh mikrobiom, skin mikrobiom. Ya, jadi di sini ada mikroorganisme dan bakteri-bakteri juga penyebab jerawat ada. Ya, kalau kondisinya kulit ini kebersihannya kurang, tangan kamu suka gratil-gratil, ada kuman di sini nempel, kuman-kuman pendatang ya kan. Kemudian kamu sering mungkin keringetnya banyak banget, atau pokoknya kulit kamu sering kotor ya, kamu gak jaga, kekutil sedikit kegaruk misalnya gitu ya, kok jadi jerawat? Iya, di sini kita ada mikroorganisme, bisa terinfeksi, masuk kumannya ke dalam, akhirnya jadi jerawat-jerawat aktif ya. Jadi kalau banyak begini, ya perjingnya lebih banyak dibandingkan orang yang nggak ada kayak saya. Misalnya saya pakai kandungan vitamin A misal contoh ya. Oke, saya nggak akan perjing
seperti orang-orang yang punya komedo numpuk begini. Jadi purging pada penggunaan vitamin A tidak selalu terjadi kalau kamu punya banyak tabungan komedo, pori kamu kotor. Ya. Jadi kalau selalu takut pakai retinol, HPR atau bahkan kotretinoin sama dokter ya, please kalian kalau pakai tretinoin sendiri rugi sendiri guys. Beneran percaya saya, ini iritannya tinggi banget. Ya kalau buat kalian yang nggak pas itu malah jadi kering, dehidrasi, kulit kamu malah iritasi. Jadi hati-hati ya. Belilah produk-produk yang kalau baru mau coba dan nggak mau diawasi sama dokter, beli yang OTC. Jangan pakai yang salep obat keras. Ini pesan saya ya guys. Ya, kalian tuh kulit kita nggak perlu dipaksa. Golongan vitamin A kalau udah nyaman di kulit kamu itu akan bekerja sama. Jadi nggak usah, harus tretinoin gitu ya. Kecuali kamu kulitnya udah tua, ya bebal banget gitu ya. Pakai tretinoin juga nggak ada perih-perihnya. Nah itu lain. Oke? Nah jadi harus tahu diri sendiri ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu cerita tentang purging. Kalian tuh kalau masih takut ya udah. Pembersihannya ya tiap bulan aja. Dengan sendirinya kulit akan melakukan regenerasi tanpa kamu kasih kandungan vitamin A. Kulit kita memang sudah tercipta bisa meregenerasi sel kulitnya sendiri. Tetapi kadang-kadang penumpukan sel kulit mati tidak bisa ditolak. Ada kayak menghambat aja gitu loh, kulit nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa terlepas gitu ya kulitnya. Jadi butuh bantuan untuk dibantu diangkat. Oke? Seperti itu. Udah paham? Atau ada pertanyaan?